Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Berlokasi di Limau Manis dan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Lutful Hadi Ansari, SKM MSc. Saya merupakan salah satu dosen Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun konsentrasi bidang keilmuan saya adalah kesehatan lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja. Semua mata kuliah yang saya ampu telah sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen risiko dan audit lingkungan. Saya akan memaparkan perkuliahan ini dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah manajemen risiko dan audit lingkungan. Mata kuliah manajemen risiko memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SKK 355 dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk peminatan K3 Kesling pada semester 6. Tim dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen risiko dan audit lingkungan ini terdiri dari 4 dosen pengampu. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator mata kuliah manajemen risiko dan audit lingkungan akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi mata kuliah, sistem perkuliahan, dan sistem penilaian. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengetahuan dan pemahaman konsep dasar manajemen risiko, sehingga pada mata kuliah ini akan membahas beberapa materi. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen risiko. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang penetapan konteks dasar manajemen risiko. Pertemuan ketiga dan keempat akan membahas tentang identifikasi risiko. Pada pertemuan kelima akan membahas tentang metode penilaian risiko. Pada pertemuan keenam kita akan membahas materi tentang analisis risiko. Dan pada pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang penentuan tingkat risiko. Dan untuk pertemuan kedelapan akan dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang evaluasi risiko. Kemudian untuk pertemuan ke-10 dan ke-11 kita akan membahas tentang pengendalian risiko. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan membahas materi tentang pemantauan dalam siklus manajemen risiko. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas materi tentang integrasi manajemen risiko di tempat kerja. Pertemuan ke-14 akan membahas materi tentang implementasi manajemen risiko di tempat kerja. Kemudian pertemuan ke-15 kita akan menyusun program K3 di tempat kerja. Dan untuk pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen risiko. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konteks dalam manajemen risiko. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi risiko dengan berbagai metode. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan penilaian risiko secara kualitatif dan kuantitatif di tempat kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tahapan evaluasi risiko di tempat kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengendalian risiko di tempat kerja. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pemantauan dalam siklus manajemen risiko di tempat kerja. Kemudian, capaian yang ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis integrasi manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di tempat kerja. Dan capaian yang ke-9, mahasiswa mampu menyusun rancangan program K3 di tempat kerja. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah berupa buku, peraturan, artikel, jurnal yang berhubungan dengan topik manajemen risiko. Metode pembelajaran dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu melalui daring dan luring. Untuk daring sudah difasilitasi oleh Universitas Andalas melalui e-learning FKM dan Zoom meeting. Untuk luring yaitu perkuliahan tatap muka atau di dalam kelas
Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, serta studi kasus secara berkelompok. Berikut ini adalah RPS pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan. Yang kedua, teknik interaction yang saya lakukan kepada mahasiswa di dalam kelas yaitu memberikan pertanyaan sesuai dengan topik yang akan dijawab oleh mahasiswa dan didiskusikan secara berkelompok. Di luar kelas saya juga menggunakan WA group dan berinteraksi kepada salah satu mahasiswa sebagai penanggung jawab mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan dengan menggunakan e-learning dari fakultas. Selanjutnya yang ketiga, teknik penilaian atau assessment dibagi menjadi dua bagian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk penilaian proses memiliki bobot 50% dan untuk penilaian hasil memiliki bobot 50%, sehingga total kedua bobot adalah 100%. Untuk penilaian proses dinilai dari tiga aspek. Yang pertama, intrapersonal skill dilihat dari kehadiran, cara berpikir analitis, dan berargumen logis saat diskusi. Yang kedua, interpersonal skill dilihat dari kemampuan kerjasama dalam tim dan komunikasi secara lisan. Dan yang ketiga adalah laporan tugas akhirnya. Dan untuk penilaian hasil dilihat dari ujian tengah semester dengan bobot 25% dan dilihat dari nilai ujian akhir semester dengan bobot 25%. Berikut ini adalah rubrik penilaian laporan dan presentasi studi kasus. Selanjutnya, kriteria nilai akhir dibagi menjadi 9 kategori sesuai dengan pedoman akademik Universitas Andalas, yaitu nilai 80 sampai 100 mendapatkan nilai A, 75 sampai 79 mendapatkan Amin, 70 sampai 74 mendapatkan B+, 65 sampai 69 mendapatkan B, 60 sampai 64 mendapatkan B-, 55 sampai 59 mendapatkan C+, 50 sampai 54 mendapatkan nilai C, 45 sampai 49 mendapatkan nilai D, dan di bawah nilai 45 mendapatkan nilai E. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya di salah satu pertemuan perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan dengan topik evaluasi risiko. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya sampai selesai. Sebaiknya lebih baik kita berdoa dulu ya sebelum mengikuti perkuliahan ini agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dapat ilmunya juga gitu. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan ya, untuk absensi kita seperti biasa ya, kita melalui website SSO. Jadi nanti di akhir pertemuan saya akan memberikan barcode ya, barcode absen, dan nanti teman-teman bisa membarcode itu ya, men-scan barcode absennya dan diisi ya langsung. Nanti saya berikan setelah perkuliahan ini selesai ya. Baik, buat teman-teman semua, minggu lalu teman-teman sudah ya sudah menyelesaikan ujian tengah semester ya. Jadi untuk mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Lingkungan. Dan di pertemuan awal pun sudah disampaikan mengenai RPS mata kuliah Manajemen Risiko ini. Di mana untuk pertemuan ke-9 dan 4 pertemuan ke depannya itu bersama saya ya. Dan untuk topik pertemuan ke-9 ini kita nanti akan membahas tentang apa itu evaluasi risiko.
ya. Jadi nanti pertemuan ke-9 sampai ke-4 ke depan itu bersama saya untuk materi mata kuliah manajemen risiko ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan dulu sedikit apa itu manajemen risiko. Ada yang tahu nggak apa itu manajemen risiko? Boleh disampaikan dulu. Ada yang tahu? Rido, Izin Pak, ya. saya ingat Rido kalau manajemen risiko tuh itu tuh kayak proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, terus menilai, mengevaluasi dan mengendalikan potensi risiko yang terjadi pada suatu tempat atau Oke, kita fokuskan ke perusahaan juga bisa Pak gitu. Itu baik. untuk memaksimalkan kurangnya terjadi risiko di sana. Oke, ada tambahan? Kalau nggak ada, jadi jawaban yang disampaikan oleh saudara Rido tuh itu ya, betul ya. Jadi kita kalau kita mengenal manajemen risiko itu kan bagaimana kita mengidentifikasi dulu risiko dari suatu bahaya. Baru kita nanti kemudian menganalisis risikonya dan nanti baru kita masuk ke evaluasi risiko. Dan evaluasi risiko itu nanti pada pertemuan pagi hari ini yang kita bahas ya. Jadi sebelum UTS kemarin teman-teman sudah membahas apa itu manajemen risiko, bagaimana menganalisis risiko, dan sekarang kita masuk ke tahap evaluasi risikonya ya gitu. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas, teman-teman sudah membahas apa itu langkah-langkah ya, mulai dari identifikasi, kemudian analisis risiko, dan sekarang kita masuk ke tahap evaluasi risiko. Jadi pengertian untuk evaluasi risiko itu adalah untuk menentukan apakah risiko dari setiap tahapan kerja dapat diterima atau tidak. Jadi kita nanti setelah kita nilai ya, jadi di tingkat analisis itu kita menilai tingkatannya. Di tahap evaluasi ini kita melihat apakah suatu risiko itu bisa kita terima atau tidak ya. Seandainya kalau bisa diterima, kita masih bisa mengurangi risiko tersebut. Tapi kalau tidak bisa diterima, itu yang akan kita lakukan pengendaliannya langsung. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar tentang hierarki pengendalian ya, yang ada 5 tahap itu. Ya, kemudian setelah itu, setelah tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard ya, dibuatkan tingkatan prioritas oleh manajemennya. Dan jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima. Dan kalau misalnya tidak dapat diterima, itu yang nanti kita lakukan pengendaliannya. Kemudian tujuan evaluasi bahaya dan risiko. Yang pertama itu untuk mengetahui level dan prioritas bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang kedua, mengetahui tindakan pengendalian program ketiga yang diperlukan. Jadi kita harus paham dulu apa-apa aja tahapan-tahapan pengendalian ya. Mulai dari eliminasi, substitusi ya, engineering control, administrasi, dan terakhir baru APD ya. Itu untuk tahapan-tahapan pengendaliannya. Di sini kita lihat penilaian hasil evaluasi bahaya kerja. Itu kita lihat pertama dari risiko ringan ya. Kemungkinannya kecil untuk terjadi serta akibat yang ditimbulkan ringan, maka bahaya kerja ini dapat diabaikan. Jadi contohnya kita ada kita contohkan misalnya lingkungan kerjanya di tempat kerjanya itu cuman basah ya atau licin. Dan kita lihat apakah dampaknya bagaimana. Kalau dampaknya cuma terpeleset dan bisa bekerja lagi itu masih masuk ke risiko ringan. Tapi kalau seandainya dengan air yang tergenang tadi membuat pekerja jatuh, kemudian terluka atau patah-patah, itu nanti baru kita bikin risikonya risiko berat ya, masuk ke tingkatan berat. Nah, itu yang berakibat uh, sangat buruk atau sampai ke fatal ya. Contohnya mungkin meninggal dunia gitu. Jadi kita harus tahu dulu tuh tingkat risiko dari suatu pekerjaan ya. Kemudian ini ya, ini kita lihat berdasarkan dari
uh, kemungkinan kemungkinan dan seberapa kali terjadinya risiko nih. Ini nanti kita lihat di tabel-tabel ya, ada di tabel-tabelnya. Contoh unacceptable nih adalah risiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer pada pihak lain. Mungkin contohnya kalau tidak bisa di apa? Tadi contoh misalnya terjatuh uh, dan sampai meninggal dunia itu kan tidak dapat diterima ya, harus dihilangkan. Oke, jadi kita cara pengendaliannya bagaimana? Jadi kita harus membersihkan genangan air tersebut. Nah, gitu itu contohnya. Kemudian undesirable ya, yaitu risiko yang memerlukan penanganan atau mendikasi risiko sampai kepada tingkat yang dapat diterima. Jadi kita lakukan sampai ke tahap yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga itu acceptable adalah risiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Kemudian yang keempat, negligible ya, adalah risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Itu tahap yang terakhir ya untuk nanti kita lihat tabel-tabel ya. Kemudian ini tabel ya, tabel untuk tingkat kemungkinan seberapa mungkin terjadi uh, kecelakaan kerja itu. Contohnya, kalau dalam sebulan itu terjadi 4 kali, atau mungkin seminggu sekali ya, atau setiap hari, itu nanti kita bisa ngasih likelihood-nya, kemungkinannya itu 5 poinnya. Itu selalu terjadi. Kemudian kalau misalnya dalam sebulan itu cuma 2 atau 3, itu kita bikin sering terjadi. Ya. Kemudian kalau kadang-kadang dapat terjadi, kita kasih poin ketiga. Poin-poin tiga ya. Kemudian kalau mungkin dapat terjadi mungkin dalam setahun cuma 2 kali atau 3 kali itu kita kasih skornya 2. Dan kalau yang terakhir yang paling salah mungkin sangat jarang terjadi ya mungkin sekali-sekali terjadi itu kita kasih poinnya 1. Dan ini untuk tabel tingkat keparahan ya atau severity itu kalau di di kategori katastrofik itu yang paling fatal ya paling tinggi itu mungkin sampai meninggal dunia, cacatnya permanen ya yang tidak bisa eh, sembuh lagi ya mungkin kehilangan anggota tubuh. Kemudian lingkungannya misalnya eh, itu ya Pak menjadi parah misalnya tidak ada pengelolaan limbah kemudian juga ada kebocoran B3 itu kita bisa beri skor dengan 5. Kemudian yang ke skor 4 itu mayor itu mungkin hilang hari kerja mungkin dia kecelakaan kerja dan dirawat beberapa hari itu kita bisa kasih skor 4. Kemudian yang tahap ketiga itu skor 3 itu moderate itu membutuhkan perawatan medis ya eh, terganggu dengan pekerjaan, tapi mungkin dia bisa langsung melanjutkan pekerjaan. Nah, itu kita bisa ngasih uh, skor 3. Kemudian yang untuk skor 2 itu minor ya. Itu penanganan P3K tidak terlalu memerlukan bantuan dari luar. Jadi cukup dia misalnya kena luka sobek ya atau sayatan pisau dan diobatin oleh P3K dikasih perban dan itu bisa lanjut lagi itu bisa kita skor kasih skornya 2. Kemudian kalau yang skor 1 itu tidak mengganggu proses pekerjaan ya itu tidak ada mungkin cuma terpeleset kemudian mungkin bisa juga kita contohkan tersandung itu kita kasih 1 ya. Kemudian ini hasil dari tingkat dan risiko ya jadi likelihood dikali severity itu dikali ya. Jadi nilai maksimal itu nanti ada 25 ya. Itu masuk ke kategori risiko sangat tinggi. Nah, gitu. Ini dia skor-skornya. Kalau 10 sampai 16 itu risiko tinggi, 5 sampai 9 itu sedang dan 1 sampai 4 itu risiko rendah. Kemudian yang tabel keempat itu matrik nih, matrik risiko. Jadi contoh kalau kita suatu pekerjaan itu kita kasih skor 4 ya, 4. Dari sharing ya, itu ya untuk kemungkinannya. Tapi keparahannya berat. Jadi kita lihat di sini warna merah ya tinggi, masuk ke tinggi. Tapi kalau dia sudah sering terjadi, kemudian sekali terjadi bisa meninggal dunia, itu masuk ke ekstrim contohnya itu ya, sangat berat. Nah, itu untuk perhitungan
kemungkinan dan keparahan dari suatu risiko. Ini kita lihat, ini untuk apakah kategori skor tingkat risiko tersebut bisa diterima atau tidak diterima ya. Jadi kalau skornya 25 atau 15 sampai 25 itu mungkin tidak dapat diterima ya. Atau harus segera dilakukan pengendalian risiko. Di sini saya mau tanya, apa ada nggak tahu bedanya apa itu risiko atau mungkin pernah memberikan contoh. Saya contohkanlah dulu. Saya contohkan angkot dengan pesawat. Mana mana yang lebih sering terjadi kecelakaan angkot atau pesawat? Mana? Kita contohkan. Angkot, Pak. Ada yang tahu, Faton? Angkot, Pak. Angkot, Pak. Angkot betul Mas Zaya ya. Jadi kan contoh kalau angkot mungkin sharing ya, sharing mungkin tabrakan atau menyenggol mobil lain, motor, bahkan mungkin orang. Tapi kalau pesawat kemungkinan dia kecelakaan itu kan jarang ya. Mungkin 5 tahun sekali lah atau 10 tahun sekali. Itu kan jarang. Tapi sekali dia kecelakaan pesawat terbang ini kan langsung berakibat fatal kan. Jadi kita kasih skornya 5. Jadi oke, jadi kita mungkin jarang satu, tapi skornya 5. Masuk ke level 4 sampai 6 dapat dipantau. Itu contohnya. Tapi kalau yang tadi angkot, angkot itu kita kasih skor mungkin sharing ya. Mungkin sebulan ada 2 kali, 3 kali kita kasih skor 4. 4 kalau sekali terjadi mungkin anggaplah dia menyenggol 3. 4 kali 3, 12. Jadi masuk ke level yang 10 sampai 14 ini. Jadi harus menjadi perhatian oleh manajemen atau oleh yang punya angkot ya atau perusahaan pesawat itu yang maka itu yang kita jadi kalau kita nanti bekerja sebagai orang ketiga kita harus dulu pertama sumber bahaya ada pasti ya sumber bahaya kemudian kita tentukan tingkat risikonya mengidentifikasi risiko analisis risiko kemudian kita kasih skor untuk menentukan evaluasi risikonya apakah dapat diterima atau tidak itu ya untuk sedikitnya itu yang pertama itu bagaimana kita eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Apakah sumber bahaya tersebut bisa dihilangkan atau tidak? Kalau tidak ada, kita masuk ke substitusi, itu mengurangi risiko atau mengganti bahan atau proses dari sumber bahaya tersebut ke lebih rendah risikonya. Itu apakah bisa diganti bahannya? Kita lakukan substitusi. Kemudian yang ketiga itu dari untuk pengendalian risiko adalah engineering control ya, mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik. Mungkin kalau contoh gerinda ya atau gergaji kita bikin penutupnya. Apakah bisa nggak kemungkinan kita tutup pisau tersebut atau gerinda tersebut? Kalau bisa, itu masuk ke dalam tahap engineering control ya. Kemudian tahap keempat itu administratif ya. Administrasi itu ya kayak mungkin bikin SOP, prosedur yang tadi saya katakan dulu, SOP pekerjaan, aturan-aturan, apa yang harus dilakukan, dan pemasangan rambu, kemudian tanda peringatan ya, mungkin jalur evakuasi juga bisa masuk ke dalam administrasi ini. Jadi kalau misalnya ada jalur gempa atau titik kumpul, kemudian kalau misalnya ada terjadinya kebakaran, itu kan juga harus ada itu ya prosedurnya kemana kita tujuannya. Contoh mungkin dulu pernah kita dengar kebakaran di pabrik karet ya. Itu kan lagi bekerja pasti banyak di dalam itu pekerja-pekerja. Bagaimana kita mengurangi risiko supaya tidak ada yang sampai fatal ya meninggal dunia itu kita harus bikin jalur evakuasi atau jalur misalnya kalau saat terjadinya gempa, terjadinya kebakaran mereka langsung tahu oh di sini tempat titik kumpul yang aman, di sini tempat jalurnya. Tapi kalau tidak dibuatkan, contoh pas lagi ada tamu atau lagi ada kunjungan oleh uh, apa
oleh instansi atau oleh mahasiswa yang praktek atau yang magang, pasti mereka bingung ya jalur evakuasi, pasti nanti takutnya nanti kan terjadi apa-apa ya, lebih mungkin bisa berakibat fatal terhadap pengunjung atau yang lagi berada di uh, perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu APD. APD ini kan untuk mengurangi risiko ya, tidak menghilangkan, tapi itu untuk mengurangi tingkat risikonya ya. Kemudian baik, mungkin segitu untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Dari siapa? Silakan. Boleh, deh, silakan. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mungkin ada yang menjadi pertanyaan bagi Dei, Pak, Hmm, terkait tadi kan Bapak juga menjelaskan bagaimana itu manajemen risiko, evaluasi Iya, risiko, hingga hierarki pengendalian risiko. Nah, kira-kira apakah seluruh perusahaan itu wajib melakukan manajemen risiko, Pak? Mungkin sekian dari Dei dikembalikan kepada Bapak. Terima kasih, oke. Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Deh. Jadi kita tadi ya, mungkin di awal pertemuan juga dari langkah-langkah manajemen risiko ya, mulai dari identifikasi, analisis risiko, kemudian juga tentang eh, evaluasi. Jadi setiap perusahaan itu harus melakukan manajemen risiko karena untuk mengurangi eh, dampak dari suatu risiko itu, Deh. Jadi kita lihat kita kalau misalnya seorang ASE atau orang safety sebagai orang K3 nanti itu kita akan diminta untuk menghitung suatu risiko. Jadi makanya perusahaan wajib untuk melakukan manajemen risiko tuh. Tapi kita juga jangan salah sampai salah. Kita harus melakukan manajemen risiko itu dengan langkah-langkah yang tadi ya. Yang pertama kita mengidentifikasi risiko. Kemudian menganalisis risikonya, kita lihat tingkat risikonya. Kemudian kita masuk ke evaluasi risiko yang tadi kita bahas ya, itu bagaimana apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Misalnya tidak dapat diterima, kita lanjut ke tahap pengendalian risiko deh. Nah, kemudian nanti baru kita masuk ke pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Itu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau orang ketiganya. Apakah supaya uh, supaya kecelakaan ini tidak terulang kembali. Nah, itu. Tadi kita sebagai orang ketiga harus melakukan manajemen risiko. Tapi melalui dengan tahap-tahapan tadi, identifikasi, analisis, kemudian evaluasi, dan terakhir pengendalian risiko. Itu pertanyaannya deh, jawabannya ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri kuliah pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua ya sudah hadir dalam perkuliahan ini. Dan nanti setelah ini saya akan memberikan barcode ya untuk bisa teman-teman scan absennya. Nanti saya akan memberikan ke salah satu PJMK-nya aja. Jadi nanti PJMK yang akan uh, memberikan ke teman-teman melalui WA group dan nanti bahannya kita bisa saya masukin ke dalam e-learning ya, e-learning FKM. Nanti bisa teman-teman download aja untuk materi hari ini di e-learning yang ada di FKM ya, FKM Unan. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman semua atas kehadirannya. Saya akhiri ya perkuliahan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Demikianlah video pemaparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.